Baik, rekan-rekan mahasiswa sekalian, ya di pertemuan hari ini kita khusus membahas tentang siklus penerimaan. Ya, ini adalah bagian dari pelaksanaan APBN. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang belanja negara, ya, yang diawali dari modul komitmen, kemudian ke modul bendahara dan modul pembayaran. Ya, di sana diadministrasikan tentang bagaimana mekanisme belanja suatu satker dilaksanakan ya melalui modul-modul yang ada di Sakti ataupun di SPA. Nah, di hari ini kita mempelajari tentang siklus penerimaan ya sebenarnya ya. Ini adalah bagian dari manajemen keuangan pemerintah ya. Tapi kalau kita bicara tentang penerimaan di sini ya untuk konteks negara sedikit berbeda dengan perusahaan swasta atau komersial. Baik, beberapa regulasi yang terkait dengan siklus penerimaan mulai dari 3 paket undang-undang ya tentang keuangan negara, kemudian peredaran negara, pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, kemudian wabil khusus tentang PP pelaksanaan APBN ya yang mendasari dari mekanisme-mekanisme terkait dengan pelaksanaan pendapatan dan belanja negara. Kemudian juga ada PMK tentang sistem penerimaan negara secara elektronik, ya. PMK nomor 32 tahun 2014. Kemudian juga ada PMK tentang modul penerimaan negara MPN ini yang disahkan tahun 2006, kemudian direvisi 2 kali. Ya, terakhir ke PP 37 tahun 2007. Kemudian juga ada Perdikjen nomor 07 tahun 2014 tentang penatausahaan penerimaan negara pada SPAN. Rekan-rekan sekalian, ya di Undang-Undang Keuangan Negara, ya di sana dibedakan antara penerimaan negara maupun pendapatan negara. Nah, kalau di akuntansi pemerintah kan di sana berbicara mengenai konsep cash basis sama accrual basis. Ya, kalau misalkan nanti uang sudah masuk ke rekening kas umum negara RKUN, ya maka secara penerimaan negara atau cash basis itu sudah masuk. Tapi kan bukan berarti ya kalau ada uang masuk ke RKUN itu menjadi hak negara yang bisa diakui ya. Tapi dilihat dulu apakah negara berhak atas uang tersebut. Ya, misalkan ya ketika wajib pajak ya melakukan setoran pajak ya sebesar 10 miliar ya. Tapi ketika suatu saat ada kekeliruan ya salah hitung ya dia mengajukan kelebihan bayar ya maka dari 10 miliar tadi ya belum benar-benar diakui sebagai hak atau pendapatan pemerintah ya karena harus ditetapkan dulu berapa hak yang sebenarnya diperoleh oleh negara. Kemudian di pasal 8 di sana diatur ya bahwa Menteri Keuangan sebagai penguasa pengelolaan fiskal itu diantaranya mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pemungutan pendapatan negara sesuai dengan undang-undang. Sehingga di Undang-Undang APBN di sana ya untuk pendapatan negara apakah pajak, PNBP itu berapa kira-kira ya yang ditargetkan oleh pemerintah ya untuk tahun 2020. Ya. Artinya negara tidak akan melaksanakan pemungutan atau pemaksaan terhadap pemungutan tadi kalau tidak didasari dengan regulasi atau undang-undang. Ya. Kemudian di pasal 9 ya menyatakan bahwa menteri atau pimpinan lembaga ya apakah misalkan menteri kehutanan, menteri hukum dan hak asasi manusia, menteri agama, termasuk menteri keuangan sebagai KL ya sebagai pengguna anggaran atau pengguna barang. Ya. Jikalau KL tersebut mempunyai sumber-sumber pendapatan, ya maka mereka punya kewajiban untuk melaksanakan pemungutan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Ya, di sini ya termasuk nanti juga menyetorkannya ke kas negara. Misalkan Kementerian Agama punya sumber penerimaan dari setoran misalkan pelaksanaan umroh ataupun haji ya.
satker kantor urusan agama juga punya sumber penerimaan dari apa namanya, pernikahan, ya, perceraian dan lain sebagainya. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia juga punya sumber penerimaan dari misalkan perizinan, ya, untuk mendaftarkan merek dagang, ya, atau misalkan hak cipta, ya, dan lain sebagainya. Kementerian Luar Negeri juga punya sumber pendapatan dari pengurusan paspor, visa, ya, dan lain sebagainya. Di Undang-Undang Perbendaraan pasal 7, ya, Menteri Keuangan sebagai BUN punya wewenang pertama menetapkan sistem penerimaan dan pengeluaran kas negara. Ya, nanti dalam konteks sistem penerimaan, ya, kita punya MPN sesuai dengan yang dinyatakan dalam PMK 99 tahun 2006. Ya, bahwa pemerintah menyelenggarakan modul penerimaan negara dari generasi 1, 2, dan 3. Kemudian juga yang kedua, menunjuk bank dan garing atau lembaga keuangan lainnya, ya, dalam rangka pelaksanaan apakah penerimaan dan pengeluaran anggaran negara. Ya, nanti yang dalam rangka pelaksanaan penerimaan, ya, berarti bagaimana nanti modul-modul MPN, yaitu dikelola, ya, diintegrasikan dengan perbankan dan lembaga keuangan lainnya, ya, bahkan sampai lembaga LPL dalam bentuk e-commerce, ya, apakah Bukalapak, ya, Tokopedia, Vinet, ya, dan lain sebagainya. Pada PP 45 tahun 2013 tentang pelaksanaan APBN, ya, bahwa pendapatan negara disetorkan ke kas negara melalui 2 jalur. Pertama itu Bank Sentral, yang dalam hal ini adalah Bank Indonesia. Ya, sehingga nanti ada pengelolaan rekening yang milik BUN yang ada di BI dan sub rekening, ya, di Bank Indonesia yang digunakan untuk setoran-setoran penerimaan, ya, sesuai dengan peruntukannya. Ini yang pertama. Yang kedua, melalui bank umum atau badan lainnya, ya, dan badan lainnya, ya, apakah kantor pos, lembaga persepsi lainnya. Ini untuk mempermudah nanti proses penerimaan negara. Kalau kita bahas di SIA, di bukunya Romney kan, ya, pada saat proses billing itu diterbitkan, ya, berupa invoice, ya, kemudian disampaikan kepada customer atau pelanggan, ya, kan nanti kan ada proses pembayarannya kan, ya. Ya, si customer dia bisa melakukan pembayaran apakah secara tunai atau transfer melalui bank, ya, dengan mekanisme-mekanisme yang ada, apakah misalkan penggunaan lockbox arrangement, lockbox elektronik, ya, kemudian EDI, electronic data interchange, ya, EDP, ya, sampai ke VEDI, bahkan bisa menggunakan skema cek, ya, dan lain sebagainya. Di sana ada posisi yang disebut dengan bendara atau kasir, ya, yang tugasnya untuk menatausahakan penerimaan perusahaan. Nah, di pemerintah juga sama, ya. Siapa bendaranya? Ada bendara umum negara BUN yang kemudian diwakili oleh kuasa BUN baik di tingkat pemerintah pusat, ya, melalui Direktorat PKN ataupun KPPN khusus penerimaan yang tersebar di seluruh Indonesia. Kemudian juga dilakukan oleh bendara penerimaan yang ada di 24.000 satker. Misalkan, ya, di Satker Kantor Urusan Agama Takengon Aceh, ya, di sana nanti ada bendara penerimaan yang tugasnya adalah mengadministrasikan penerimaan-penerimaan dari perizinan, ya, pernikahan, ya, misalkan, ya. Ini juga sudah sempat kita singgung di pembahasan tentang modul pembayaran kalau nggak salah, ya, tentang RPD, ya, rencana penerimaan yang wajib disampaikan kepada KPPN. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 di pasal 16, ya, dinyatakan tentang pelaksanaan anggaran pendapatan bahwa KL, ya, sampai ke SKPD khususnya yang punya sumber pendapatan wajib mengintensifkan, ya, perolehan, ya, atas pendapatan tersebut sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing. Kalau Kementerian ESDM, ya, dia punya sumber pendapatan terkait dengan pengelolaan migas, ya, maka punya kewajiban untuk
mengintensifkan penerimaan untuk sektor migas. Ya, dia masuk ke ranah nanti ada yang sifatnya masuk ke pajaknya, ya, ada yang sifatnya ke PNBP-nya. Cuma nanti kan untuk urusan pajak kan memang masuk ke domain dari DJP ya. Kemudian untuk PNBP masuk ke KL yang bersangkutan. Cuman untuk menetapkan berapa besarnya pajak ya kan harus dihitung datanya kan ya. Data terkait dengan apa namanya misalkan eksplorasi migas ya, berapa jumlah minyak atau gas yang sudah dieksplor ya, diolah kemudian dijual ya, dan lain sebagainya. Yang kedua, penerimaan harus disetor seluruhnya ke kas negara atau daerah ya, tidak boleh dipakai secara langsung ya di poin 3. Misalkan ketika nanti Satker di Kemenlu ya mereka membukukan penerimaan dari perizinan paspornya, mereka nggak bisa pakai dulu karena uangnya harus disetor ke kas negara. Kapan mereka bisa pakai? Ya harus melalui mekanisme belanja negara sebagaimana yang sudah kita bahas ya, ada DIPA-nya, dianggarkan dalam APBN. Ya, jika Menteri Keuangan setuju ya nanti akan bisa digunakan. Tapi tidak secara langsung ya, kecuali Satker BLU ya seperti kampus-kampus ya yang masuk ke BLU, PKN STAN, ya, misalkan UGM, ya, rumah sakit umum pemerintah pusatnya dan lain sebagainya. Penerimaan berupa komisi, potongan, ya, atau bentuk lainnya akibat dari penjualan atau pengiriman barang dan jasa itu hak negara yang nggak boleh dipakai. Misalkan ketika Satker A ya mengadakan perikatannya pembelian barang seperangkat komputer ya nilai pembeliannya 100 juta ya dari vendor ya awalnya, tapi mendapatkan diskon 3% ya, potongan 3 juta. Nah, uang 3 juta tadi bukan merupakan hak panitia pengadaan barang dan jasa atau Satker, tapi hak negara ya. Ya berarti nanti kan uangnya yang akan dibayarkan ke vendor atau SPP, SPM, SP2D nilainya bukan 100 juta tapi 97 juta yang nanti akan masuk ke SP2D apa namanya langsung ke rekening vendor. Baik, rekan-rekan sekalian ya. Terkait dengan manajemen pendapatan ya Tanbek dalam makalah yang sudah kalian ringkas ya yang bercerita tentang value chain atau rantai nilai memaparkan di sana terkait dengan value chain perbendaraan. Di sini manajemen pendapatan merupakan salah satu komponen kunci dari rantai nilai. Selain komponen yang lain ya, apakah terkait dengan nanti penganggarannya, belanjanya, sampai ke pelaporan keuangannya. Tanbek memaparkan bahwa manajemen pendapatan merupakan sebuah tugas yang sangat penting bagi bendahara atau treasurer. Dalam hal ini ya dikelola oleh DCPB ya sebagai wujud dari bendahara tadi. Menteri Keuangan, kemudian didelegasikan kepada DCPB, didelegasikan kepada DPKN dan KPPN khusus penerimaan ya untuk penerimaan. Yang kedua, administrasi perpajakan, assessment ya penilaian terhadap perpajakan ya, kemudian pengendalian berada di bawah tanggung jawab otoritas perpajakan. Nah dalam hal ini nanti kita mengenal ya dalam pendapatan negara untuk sektor pajak. Ya, itu untuk administrasinya kan dikelola oleh DJP ya dari penatausahaan wajib pajak misalkan pemeriksaan wajib pajak, penagihan piutang pada wajib pajak itu berada di domain atau otoritas perpajakan. Sementara untuk pembayarannya ya untuk apa namanya penatausahaan pembayarannya ada di bendahara ya penerimaan cashnya di bawah pengelolaan bendahara. Ini ya kalau kita hubungkan dengan perusahaan komersial ya samalah ya mereka apa namanya bendahara ya atau kasir ya mengelola penerimaan pembayaran dari pelanggan ya, sementara untuk tugas-tugas apa namanya account receivable atau billing ada di departemen atau bagian piutang. Menjadi bagian dari tugas kunci bendahara yaitu memastikan bahwa pendapatan dikonsolidasikan dalam treasury single account secepat mungkin ya. Artinya
dalam konteks ini kan penerimaan negara nanti kan akan di-store ya, akan masuk ke rekening kas umum negara ya, RKUN. Ya, setiap hari wajib di-store ke sana. Ya, dari bank-bank persepsi yang diberikan amanah petugas sebagai channeling agen atau CA ya, untuk menyalurkan pendapatan apakah pajak, PNBP ya, dari wajib pajak, wajib bayar, wajib store. Mereka melaporkan ke Bank Indonesia. Uangnya disampaikan ke Bank Indonesia, kemudian data penerimanya disampaikan ke KPPN khusus penerimaan. Ini untuk apa namanya, memastikan konsolidasi treasury. Kenapa harus dipastikan? Karena kalau enggak kan nanti apa namanya, datanya enggak apa namanya, beda ya datanya ya. Padahal salah satu fungsi dari TSE nanti kan untuk meminimalkan dana idle atau nganggur ya, jangan sampai ya suatu satker mengkolek penerimaan negara ya, kemudian dia simpan dananya ya, tidak distorkan ke rekening kas umum negara. Ya, percuma nanti satker yang membutuhkan dana untuk operasional jadi terhambat ya, mereka nggak bisa belanja barang ya, bisa membiayai operasional kantor mereka. Tugas bendahara lainnya yaitu mengelola pendapatan bukan pajak dan berbagi pendapatan antar pemerintah daerah. Ini yang nanti terwujud dalam transfer ke daerah ya, ada dana bagi hasil pajak, ya, dana bagi hasil migas misalkan ya, dan lainnya. Baik, rekan-rekan sekalian ya, di pendapatan negara kan terbagi menjadi 3 golongan besar kan ya, ada pajak, PNBP, hibah ya. Pajak di pemerintahan kita kan mendominasi penerimaan ya, sekitar 70-80% ya. Kemudian 20% kurangnya dari PNBP dan lainnya dari hibah. Berikutnya, lingkup transaksi pada penerimaan negara di sini ya setidaknya dibagi menjadi 3 kategori besar. Ya, artinya si wajib pajak, wajib bayar, wajib store. Ini mereka mempunyai media untuk menyalurkan atau ya, menyerahkan pembayaran atau setoran tadi kepada, pertama bisa melalui Bank Indonesia, ini melalui rekening yang ada di Bank Indonesia ya, rekening BUN. Yang kedua melalui MPN, modul penerimaan negara sebagai sebuah sistem yang terpadu. Yang ketiga melalui KPPN. Nah, 3 saluran di sini bisa digunakan oleh apakah wajib pajak, ya, wajib bayar, atau wajib store. Namun tidak semua, misalkan di sini kan ada WP, WB, WS kan ya. WP di sini mereka adalah salah satu wajib yang punya kewajiban untuk membayar pajak. Ya, mereka hanya bisa melakukan pembayarannya melalui modul penerimaan negara di sini. Ya, sehingga si wajib pajak ya saat ini tidak bisa lagi menyetorkan penerimaan perpajakan melalui rekening BUN DBI di sini. Kalau dulu ya sebelum adanya MPN ya masih bisa. Tahun 2000-an misalkan di bawah tahun 2000 ya. Wajib pajak store pajak melalui rekening BUN yang ada di BI. Nah. Kemudian ada juga setoran-setoran yang melalui KPPN ya, di sini misalkan nanti ada potongan-potongan SPN ya yang di-store melalui mekanisme KPPN. Untuk penerimaan melalui Bank Indonesia ya ada penerimaan-penerimaan tertentu yang ditampung di sana seperti penjualan surat utang negara atau SUN, ya, obligasi, ya, ORI misalkan ya, atau sukuk. Ya. Hasil penjualan atas surat utang negara nanti ditampung melalui rekening BUN yang ada di Bank Indonesia, ya, sub RKUN. Ini yang pertama. Kemudian juga digunakan untuk menampung penerimaan terkait dengan pembiayaan atau utang, ya, pinjaman dari donor misalkan ya, khususnya terkait dengan initial deposit. Ya, jadi ketika si donor tadi menggelontorkan pinjamannya kepada pemerintah Indonesia misalkan 3T ya, maka nanti uangnya akan masuk melalui mekanisme rekening yang ada di Bank Indonesia, tidak melalui MPN atau melalui KPPN. Lalu apa itu MPN atau modul penerimaan negara? Ya, rekan-rekan sekalian, ada modul penerimaan negara, ada modul penerimaan saja.
untuk modul penerimaan negara atau MPN ini sebagai suatu sistem, ya, yaitu modul penerimaan yang memuat serangkaian prosedur mulai dari penerimaannya, penyetorannya, pengumpulan datanya, pencatatan, pengiktisaran sampai dengan pelaporan yang berhubungan dengan penerimaan negara dan bagian dari SPAN. Ini sesuai dengan PMK nomor 99 tahun 2006 tentang modul penerimaan negara. Jadi MPN ini berbicara mengenai sistem, ya, bukan hanya aplikasi. Tapi yang berikutnya di sini nanti ada modul penerimaan. Nah, ini lebih berbicara pada aplikasi, ya. Modul bagian dari SPAN, ya, yang dikelola oleh kuasa BUN, apakah itu Direktorat PKN ataupun KPPN, dengan fungsi, ya, untuk penatausahaan transaksi penerimaan negara. Baik diterima melalui rekening bank di Indonesia yang pertama, kemudian bank atau pos persepsi ini yang melalui saluran MPN tadi, dan potongan surat perintah membayar atau pengesahan pendapatan dan belanja oleh KPPN. Ini untuk modul penerimaan ya, sedikit berbeda. Kita kembali ke modul penerimaan negara sebagai sebuah sistem. Ya. Dalam modul penerimaan negara, ya, ruang lingkupnya ada 4. Pertama, penerimaan perpajakan, ya, termasuk di sana ada bea cukai. Ya. Yang kedua, penerimaan negara bukan pajak. Yang ketiga, penerimaan pengembalian belanja, ya, misalkan satker kelebihan belanja, ya, nanti akan dikembalikan melalui mekanisme MPN. Dan ketiga, penerimaan perhitungan pihak ketiga. Ini seperti misalkan potongan-potongan pajak yang dipotong dari para pegawai, ya, PBA 21 misalkan, ya, atau potongan-potongan iuran asuransi misalkan, ya, BPJS, yang baik pegawai pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, ya, nanti ruang lingkup setorannya melalui modul penerimaan negara atau MPN. Oke, kita lihat ke sini ya rekan-rekan sekalian, ya. Dari tahun 2007, ya, ketika PMK, ya, tentang MPN di tahun 2006 tadi disahkan, ya, sudah terjadi perkembangan 3 fase, ya. Dari MPN generasi 1 ini yang masih berbasis sederhana, ya, belum elektronik, ya, artinya kita belum bisa store ke melalui ATM, ya, atau melalui debit card, ya, di EDC di minimarket tertentu. Ya. Kemudian di tahun 2015 ketika di launching MPN G2 ini sudah mengadopsi sistem billing berbasis elektronik, ya, artinya kita bisa store melalui ATM, mobile banking, ya, kemudian internet banking dan lain sebagainya. Dan terakhir 1 tahun kemarin, ya, ketika Menteri Keuangan meluncing MPN G3 yang berusaha untuk merangkul beberapa lembaga persepsi lainnya seperti Finance, ya, kemudian Bukalapak, ya, dan lain sebagainya, termasuk dalam rangka untuk mengupgrade kapasitas transaksi dari 60 transaksi, ya, sampai 1000 transaksi per second. Baik, kita lihat dulu untuk MPN G1 ini yang masih berbasis non elektronik, ya, atau belum menggunakan mekanisme pertukaran data elektronik. Baik, ini tadi alurnya, ya, sudah diceritakan oleh rekan kalian, ya, bahwa pada dasarnya di MPN G1 itu si wajib pajak, wajib bayar, wajib store, mereka perlu datang ke bank atau pos persepsi. Ya, kakak kelas kalian ketika mendaftar ke seleksi penerimaan mahasiswa baru, ya, mereka harus datang ke bank persepsi, misalkan Bank BRI, ya, di kota yang bersangkutan, di kota mana, misalkan Batu Raja, ya. Datang ke teller, kemudian diminta untuk mengisi formulir, ya, tertentu,
ya, tergantung pada jenis penerimaannya ya, apakah pajak atau PNBP. Ya, kalau PNBP ya diberikan formulir setoran PNBP oleh teller, kemudian diverifikasi oleh petugas perbankan, divalidasi ketika sudah oke, uangnya diterima, ya, kemudian transaksinya selesai, ya, wajib pajak, wajib bayar, wajib setor pulang. Kemudian uangnya dilimpahkan secara periode ke Bank Indonesia setempat, ya. Kalau di Batu Raja ya berarti di Bank Indonesia Sumatera Selatan ya di Palembang. Ya. Kemudian laporannya disampaikan ke KPPN mitra setempat. Ya. Kalau di Batu Raja ada KPPN, berarti nanti laporan penerimaan yang dikumpulkan oleh bank-bank tersebut, ya, apakah Bank BRI, Bank Mandiri, disampaikan ke KPPN khusus penerimaan. Ya. Selain itu, KPPN juga mendapatkan informasi tentang jumlah setoran dari Bank Indonesia. Ya, kemudian nanti akan dilakukan rekonsiliasi, ya, apakah jumlahnya sudah oke antara yang disampaikan oleh bank atau pos persepsi dengan Bank Indonesia. Ini untuk MBNG 1. Nah, kalau kita lihat tadi ada kendala dan hambatan yang sudah disampaikan oleh rekan kalian, ya, kita lewati saja dari karena sifatnya manual kan, ya, tentu tidak lepas dari masalah kualitas data yang buruk, kurang bagus. Sehingga salah satu mitigasi untuk mengatasi hal tersebut yaitu melalui sistem. Ya, sistem pun itu juga harus mitigasi, ya, diterapkan dengan berbagai kontrol, apakah data entry control, ya, untuk menghindari adanya kesalahan entry, ketidaklengkapan, ketidakakuratan, dan lain sebagainya. Ya, salah satu hal yang penting di evaluasi MPNG 1 di sini adalah hasil opini yang disampaikan oleh BPK itu tidak bisa menghasilkan opini WTP, ya, paling banter WDP, seringnya disclaimer, ya, terutama terkait dengan MPN, ya. Misalkan, ya, ketika Satker pemerintah daerah, ya, melakukan pengembalian belanja, ya, dulu di tahun 2010 ada kasus, ya, ketika pertama kali pemerintah menggelontorkan dana operasional BOS, ya. Pada waktu itu jika transfer dana BOS itu tidak dipakai, tidak digunakan, kan harus dikembalikan lagi ke pemerintah pusat, ya, distorkan kembali. Nah, karena pada waktu itu masih menggunakan MPNG 1, sehingga masih timbul, ya, banyak kekeliruan, ketidaklengkapan, ya, data-data terkait dengan setoran tadi. Apakah salah akun misalkan, atau bahkan akunnya tidak dicatat. Ya, ini misalkan pengembalian belanja atas apa? Ya, apakah misalkan atas belanja barang misalkan atau belanja pegawai, ya. Jadi validasinya belum akurat. Itu yang menyebabkan opini BPK tadi nggak bisa ke WTP. Sehingga nanti di MPNG 2 itu diperbaiki, ya, dengan penggunaan teknologi di MPNG 2, ya, dengan berbagai teknik validasi secara sistem, ya, by system dari entry data, apakah melalui completeness check, ya, untuk memastikan bahwa inputan data oleh wajib pajak, wajib bayar, wajib setor tadi sudah lengkap. Kemudian untuk memvalidasi akunnya, apakah akunnya sudah dimasukkan sudah benar sesuai, ya, dan lain sebagainya, sehingga mampu memitigasi kesalahan-kesalahan entry data tadi. Ya. Ini kalau kita lihat tadi arsitektur dari MPNG 2, ya, melibatkan 3 subsistem. Yang pertama itu sistem billing, yang kedua itu sistem switching, kemudian yang ketiga ini CA-nya, ya, collecting agency-nya. Di sistem billing di sini nanti akan diterbitkan kode billing yang dapat digunakan oleh BP, WP, WS untuk melakukan penyetoran dimanapun, ya, apakah di bank A, bank B, bank C, pos, dan lain sebagainya. Kemudian di switching ini menghubungkan antara bank, perbankan, dan lembaga pos, ya, untuk terhubung ke sistem MPN yang diadministrasikan oleh DJBB, ya, digunakan untuk sistem settlement, ya. Artinya ketika nanti transaksi pembayaran dari wajib bayar dilakukan di bank A, kan perlu diterbitkan yang namanya NTPN, ya,
nomor transaksi penerimaan negara yang menandakan bahwa ya pemerintah sudah mengakui penerimaan dari wajib pajak yang identitasnya A, B, C, D. Nah, seperti itu. Untuk biller di Kementerian Keuangan atau di pemerintah ya, kita punya 3 biller. Pertama DJP untuk mengadministrasikan pendapatan perpajakan. Yang kedua DJPC ini untuk bea cukai ya atau cukai dan bea ya. Kemudian yang ketiga ada DJA ya untuk administrasi pendapatan negara bukan pajak. PNBP seperti paspor misalkan, penerimaan dari izin paspor, visa, kemudian juga surat izin usaha ya, dari Kementerian Hukum dan HAM, kemudian juga perizinan terkait dengan hak cipta, merek dagang, ya, dan sebagainya melalui DJA ya. Di sana ada aplikasi Simponi. Baik, lalu apa manfaat yang diperoleh ya dari MPNG 2? Ya setidaknya di sini terbagi menjadi beberapa. Dari sisi WB, WB, WS atau pembayar, kemudian bagi bank atau pos persepsi atau CA. Atas dasar itu kemudian pemerintah mengembangkan MPNG 2 ya berbasis elektronik. Ya, pada MPNG 2 di sini ada didukung oleh subsistem apakah sistem billing ya di sini. Kemudian yang kedua sistem switching, yang ketiga sistem collecting agent. Ya, jadi untuk mengelola penerimaan negara, pemerintah kan mengategorisasikan menjadi penerimaan pajak, ya PNBP dan hibah. Khusus untuk pajak di sini ditangani oleh 2 unit eselon 1, yaitu DJP sama DJPC. Mereka sebagai biller, ya, yang menerbitkan dokumen billing atau data billing. Untuk PNBP ditata usahakan oleh DJA, yang kemudian nanti akan terhubung ke sistem MPN yang dikelola oleh DJBB. Kemudian dihubungkan switching ya agar lembaga-lembaga atau perbankan ini bisa terkoneksi ke sini. Artinya nanti ketika seseorang ya wajib pajak mau store ke modul penerimaan negara, dia bisa datang ke bank mana saja ya atau ke PT Pos tertentu ya untuk melakukan penyetoran, bahkan ke ATM, ke EDC ya dan sebagainya. Ini tadi konfigurasi MPNG 2 ya, ada sistem billingnya, ada 3 sistem billing di sini. Merupakan sistem yang memfasilitasi penerbitan kode billing dalam rangka pembayaran atau penyetoran penerimaan negara secara elektronik. Jadi sistem billing ini ibaratnya adalah kodifikasi tagihan untuk wajib pajak, wajib bayar, wajib store. Seperti halnya ketika kalian membeli tiket pesawat atau kereta api ya. Ketika kalian baru pesan kan nanti data tagihannya ya di sana kan terpampang data atau kode tagihannya yang untuk dibayarkan. Ini mirip seperti itu. Jadi berisikan data identifikasi yang diterbitkan oleh sistem billing ya atas suatu jenis pembayaran, apakah terkait dengan pajak, ya, PNBP atau cukai. Sistem settlement, sistem penerimaan negara yang dikelola oleh DJPB untuk memfasilitasi penyelesaian proses pembayaran dan pemberian NTPN, ya, nomor transaksi penerimaan negara. Jadi sebagai kode identifikasi bahwa wajib pajak sudah diakui pembayarannya dan pemerintah menerbitkan NTPN. Ini sebagai notifikasi ya bahwa misalkan wajib pajak CA ya yang hari ini store sebesar 100 juta ya, itu sudah diterima uangnya dan disahkan ya sebagai kewajiban sudah dilaksanakan oleh wajib pajak tersebut dan sah yang digunakan sebagai dokumen legal. Sistem switching mempunyai fungsi menyiapkan interface ke arah sistem settlement dan dari arah bank atau pos persepsi serta menyiapkan link yang
terhubung ke bank atau pos persepsi. Dan yang ketiga, collecting agent. Ini adalah agen-agen yang punya fungsi untuk mengkolek penerimaan negara ya dari bank-bank atau pos persepsi. Ya, misalkan ya mereka punya kewenangan untuk melayani pembayaran penerimaan negara, apakah berupa pajak tadi atau PNBP ya atau cukai ya, dan lain sebagainya. Sistem collecting agent mempunyai fungsi menyiapkan interface ke arah sistem settlement, memungkinkan berjalannya proses transaksi penerimaan negara dengan menghasilkan notifikasi transaksi bank atau NTB, nomor transaksi bank. Ya, nanti digunakan sebagai dasar untuk menggenerate NTPN. Ya. Kemudian mengkredit ke rekening kas negara dan mencetak atau menyediakan fasilitas pencetakan bukti penerimaan negara atau BPN dan pelaporan ke otoritas settlement Kementerian Keuangan. Ya. Jadi di sini kalian bisa mengenal ada NTB, nomor transaksi bank, ya kemudian ada BPN, bukti penerimaan negara, dan yang ketiga ada NTPN ya sebagai pengakuan atas penerimaan uang negara dari wajib pajak, wajib bayar atau wajib store. Bagaimana proses bisnisnya atau prosedur di MPN G2 ya? Gampangnya di sini ada wajib pajak, wajib bayar, wajib store. Nah, mereka ya nanti ketika berkepentingan untuk melakukan pembayaran, mereka akan daftar dulu ke billing, apakah DJP, DJPJ atau DJA. Setelah mendapatkan user atau pengguna, ya kemudian nanti akan login untuk membuat billingnya, ya sampai billingnya dihasilkan, baru mereka store melalui apakah bank A, bank B, bank C, bahkan ATM atau mobil banking, internet banking ya dan sebagainya. Ini sebagai collecting agennya tadi ya di sini. Kemudian collecting agen nanti akan terhubung ke sistem MPN yang ada di DJPB ya terkait dengan proses pembayaran ya sampai nanti ketika diterbitkan NTB, nomor transaksi bank, BPN ya, kemudian di generate NTPN ya di sini ya. Proses nanti untuk wajib pajak sudah selesai. Tinggal bank sama lembaga persepsi lainnya nanti akan melimpahkan uang yang diterima nanti kepada Bank Indonesia. Ya. Kemudian untuk Bank Indonesia akan melaporkan kepada KPPN berapa jumlah uang yang masuk setiap harinya. Ya, di sini. Ini proses bisnis untuk MPN G2. Adapun alasan dari penyempurnaan dari sistem MPN G1 ke G2 ya di sini ya. Ini misalkan tadi sudah kita bahas sekilas ya. Di MPN G1 di sini masih manual. Sementara di MPN G2 sudah elektronik. Kemudian layanan masih ditangani di counter ya, di teller saja. Ini bisa online kapan saja, fleksibel. Bisa malam, bisa hari Minggu, bisa hari libur ya. Kemudian juga sebelumnya tidak melayani seluruh transaksi penerimaan, sekarang melayani seluruh transaksi penerimaan negara, single currency, multiple currency, audit yang dilakukan oleh BPK, ya, disclaimer paling tinggi WDP, ya, tapi dengan MPN G2 di sini ya bisa WTP, ya, kemudian pelayanan dan data per transaksi per unit eselon 1, pelayanan dan data transaksi per unit bersama dan terkoordinasi ya di bawah modul penerimaan negara. Sehingga diharapkan ada akuntabilitas, fleksibilitas, dan kecepatan penguasaan kas, tersedia layanan tanpa terbatas waktu dan tempat, kapan saja, di mana saja kita bisa melakukan pembayaran, akuntabilitas seluruh data transaksi penerimaan negara, ketersediaan kas dalam berbagai jenis valuta asing dari rupiah, dolar, real, ya, dan sebagainya. Meningkatkan kepercayaan publik dan kesatuan database dan informasi penerimaan negara. Apa manfaatnya bagi wajib pajak, wajib bayar, wajib store? Ya, dari sisi layanan online fleksibel kapan saja, di mana saja, kemudian mudah dalam proses billing dan konfirmasi setoran, kerahasiaan data, ya, datanya terjamin.
Dari bank atau pos persepsi sebagai collecting agent, ya, mereka tidak lagi melakukan handling yang banyak atas pelaksanaan MPN. Ya, jadi teller yang ada di bank itu tidak perlu melakukan banyak mengolah ya formulir yang ditulis oleh customer ya. Kemudian penatausahaan penerimaan negara dapat dilakukan secara terpusat dengan pemanfaatan berbagai channel pembayaran saat ini ya, dari ATM ya, mau datang ke bank boleh, ke ATM bisa, ya ke edisi yang ada di minimarket juga bisa, ke mobile banking bisa, ke internet banking juga bisa. Bagi biller yaitu meminimalkan kesalahan input data setoran, informasi pembayaran tagihan dapat diperoleh dengan cepat dan akurat, dapat mengolah dan menyajikan data setoran sesuai kebutuhan. Bagi MPN G2, penatausahaan penerimaan MPN secara terpusat oleh Direktorat PKN. Sehingga tadi aplikasi modul penerimaan tadi ya nanti akan digunakan oleh Dit PKN tadi untuk menata usahakan penerimaan tadi MPN di sini ya. Kemudian penggunaan data switcher dalam pengembangan dan pengelolaan MPN, penghematan terhadap biaya operasional yang harus ditanggung oleh pemerintah. Ya. Oke, ini adalah berbagai manfaat yang didapatkan dari MPN kedua. Apa alasan penggunaan sistem billing? Yaitu mempermudah dan menyederhanakan proses pengisian data dalam rangka pembayaran dan penyetoran penerimaan negara. Ya, jadi bisa dilakukan dalam hitungan menit lah ya. Kalian tinggal entry data, ya, data berupa setoran apa ya, identitas kalian apa ya, kemudian billingnya akan muncul. Ya, apakah sebagai wajib pajak kalian store misalkan pajak PPh 21 misalkan ya, atau PPN. Ya. Kemudian meminimalkan kemungkinan terjadinya human error dalam perekaman data pembayaran dan penyetoran oleh petugas bank atau pos persepsi, memberikan kemudahan dan fleksibilitas cara pembayaran, memberikan akses kepada wajib bayar dan wajib store PNBP untuk memonitor status atau realisasi pembayaran dari penyetoran PNBP ya. Untuk apa namanya aplikasi Simponi kan nanti pengguna bisa memonitor di sana ya. Kemudian memberikan kelulusan bagi wajib pajak, wajib bayar untuk merekam data setoran secara mandiri atau self assessment. Nah, ini tadi kode billing ya. Jadi kode billing itu kode identifikasi yang diterbitkan oleh sistem billing. Berisikan 15 digit angka ya. Angka digit yang pertama di sini untuk identifikasi, misalkan untuk setoran pajak ya, untuk billing DJP itu dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, untuk bea cukai 456, untuk DJA atau PNBP 789. Ini kode billing ya dalam bagian dari sistem COA pemerintah. Adapun elemen-elemen data kode billing di sistem billing masing-masing, apakah DJP, DJPC, DJA sebagai berikut ya. Ada yang sama ini kode billingnya, ada yang beda, misalkan di DJP ada NPWP, di DJPBC ada nomor wajib bayar, di DJA ada nama wajib bayar. Ini contoh bukti penerimaan negara ya untuk pajak. Ada data-data terkait dengan ini penerimaan pajak ya, tanggalnya kapan, tanggal dan jam bayar, tanggal buku, kode cabang banknya, kemudian NTB, nomor transaksi bank, NTPN ya, ini misalkan seperti ini ya. Kemudian kode billingnya ini 15 digit, NPWP-nya ini elemen-elemen data di billing tersebut. Ini untuk cukai. Baik, kemudian penata usahaan rekening pada MPN G2 ini dilakukan ya nanti oleh Dit PKN atau KPPN ya menggunakan aplikasi modul penerimaan di SPAN. Ini tidak ada di Satker ya. Hanya terdapat satu buah rekening untuk masing-masing jenis mata uang pada bank atau pos persepsi untuk menampung seluruh penerimaan negara. Yang kedua, rekening berada di kantor pusat bank atau salah satu cabang yang ditunjuk. Nah, ini nanti lebihnya kalian baca sendiri ya. Ini juga kelanjutannya, misalkan terkait dengan prosedur penerimaan setoran melalui teller, ATM, dan e-banking.
Sistem bank atau pos persepsi menerbitkan dan mencetak BPN. Bank atau pos menyediakan fasilitas cetak ulang BPN. Ya. Kemudian pelunasan kewajiban kepada negara diakui sesuai tanggal pembayaran pada BPN atau struk ATM, ya, karena sistemnya online atau elektronik. Ya. Bank atau pos persepsi dapat melakukan beberapa kali pelimpahan ke rekening sub RKUN di BKN pada Bank Indonesia. Ya, ini terkait dengan mekanisme atau prosedur, kita lewati saja. Kemudian pelaporan penerimaan negara. Pelaporan di sini ya terkait dengan bagaimana nanti setoran-setoran dilakukan oleh WP ya WS yang dilakukan apakah melalui teller, ATM, e-banking ya dan lain sebagainya melalui sistem MPN G2. Bank atau pos mengirimkan LHP, laporan harian penerimaan dan rekening koran elektronik ke KPPN khusus penerimaan melalui portal rekonsiliasi. Ya, jadi ada KPPN yang khusus mengadministrasikan penerimaan. Ya, maka nanti laporan dari bank itu ke KPPN khusus penerimaan. Ya. Laporan harian penerimaan dibuat per rekening kas negara persepsi. Ini kemudian elemen datanya ya penamaan filenya seperti ini, ada kode bank, LHP, tanggal buku, kemudian tipe file TXT ya. Kita lewati saja ya. Contohnya seperti ini secara teknis aplikasi. Proses rekonsiliasi MPN G2. Ya, ini dilakukan oleh KPPN khusus penerimaan untuk settlement dan dengan bank atau pos persepsi ya sebagai collecting agent. Ya, dengan dua jenis rekonsiliasi, apakah data transaksi atau rekonsiliasi kas. Nah, dalam rekonsiliasi transaksi di sini maka nanti akan dibandingkan data setoran penerimaan negara yang diterima apakah melalui bank ya, kemudian pos persepsi dengan penerimaan negara yang tercatat dalam sistem MPN G2. Ya, intinya untuk dibandingkan ya. Rekonsiliasi di sini di data transaksi ya dimulai dari prosedur bank atau pos persepsi mengirimkan data ke sistem settlement ya di KPPN khusus penerimaan. Kemudian sistem settlement melakukan penyandingan data transaksi antara transaksi yang disetor oleh wajib pajak A ya yang dilaporkan oleh bank, kemudian dengan data yang ada di MPN tadi ya, ID-nya sama atau tidak, jumlah nominal bayarnya sama atau tidak. Rekonsiliasi menghasilkan dua jenis data, yaitu data settle atau reconcile, artinya sama, dan data unsettle atau unreconcile. Data unsettle atau unreconcile ini artinya adalah collecting agent only dan settlement only. Ini ada perbedaan. Ya. Tidak sama antara data yang disampaikan oleh bank atau pos persepsi dengan data yang ada di sistem MPN. Ya. Settlement memberikan NTPN terhadap data CA only dan mengirimkan kepada bank atau pos persepsi. Terhadap data settlement only akan dilakukan investigasi. Ini kira-kira selisihnya ada di mana sih ya? Bedanya ada di mana? Kemudian rekonsiliasi kas dilakukan dengan membandingkan jumlah uang yang dilimpahkan di sub rekening kun penerimaan dengan kewajiban pelimpahan oleh bank atau pos persepsi sesuai dengan transaksi penerimaan negara pada hari kerja berkenaan. Ini kalau berkaitan dengan rekonsiliasi kas, ini juga sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya di pembahasan tentang manajemen kas. Baik, kemudian kita lihat di sini alur secara aplikasi, nanti kalian bisa dalami lebih detail ya. Rekan-rekan sekalian, ya. Karena tuntutan atau volume transaksi penerimaan itu sangat banyak sekali ya, sampai ke jutaan transaksi, maka ada kebutuhan untuk membuat summary atau rekapitulasi penerimaan apakah dari pajak, cukai dan PNBP. Nah, sehingga nanti akan dibuat satu NTPN untuk beberapa transaksi. Kalau misalkan wajib pajak itu store di hari yang sama ada banyak transaksi, misalkan ya, ketika wajib pajak itu di hari ini dia store 20 transaksi, maka nanti tidak perlu diterbitkan satu transaksi satu NTPN, tapi cukup nanti satu NTPN untuk beberapa transaksi. Jadi sebagai resume. Ini sudah diterapkan sejak di 2017 ya untuk pajak. Untuk cukai sama PNBP baru di tahun 2019.
Untuk pajak summary-nya di sini ya nanti NTPN setoran dengan unsur sama pada rekening MPN G2 yaitu tanggal bukunya hari ini misalkan 2 Desember, kode akunnya itu apa, kode satkernya itu apa. Nah, ini secara teknis nanti lebihnya kalian baca ya baik untuk pajak, cukai dan PNBP. Kemudian konfirmasi penerimaan. Ini ketika nanti satuan kerja mempunyai kepentingan untuk menyusun laporan keuangan apakah trimulanan, semesteran atau tahunan, kan mereka perlu konfirmasi ya ke sistem penerimaan negara. Apakah setoran mereka ya di bendara pengeluaran misalkan ya atau bendara penerimaan sudah diterima atau masuk ke kas negara atau belum ya, mereka bisa melakukan konfirmasi ya dalam rangka untuk validasi di pembukuan penerimaan negara. Ya. Satuan kerja mengajukan proses konfirmasi penerimaan di KPPN dengan cara menyampaikan ADK konfirmasi, kemudian diterbitkan oleh KPPN ya nota konfirmasi atas proses konfirmasi penerimaan negara, ditandatangani oleh petugas konfirmasi. Channel-channelnya bisa dilakukan melalui sistem SPAN, ya dashboard MPN G2, kemudian Om SPAN. Ya, dan terakhir di MPN G2 di sini ada koreksi penerimaan. Ya, jika ada kekeliruan data setoran nanti bisa dilakukan koreksi. Ya, siapa yang punya wewenang untuk melakukan koreksi ada KPPN ataupun Direktorat PKN sesuai dengan permintaan koreksi yang disampaikan oleh pemohon. Ya, biasanya satuan kerja. Ya. KPPN hanya bisa melakukan koreksi sesuai dengan lokasi di mana KPPN tersebut berada, ya atau satker tersebut berada. Ya, koreksi dilakukan berdasarkan surat permohonan perbaikan transaksi penerimaan negara ya dengan menggunakan ADK koreksi. Cuman dalam koreksi di sini tidak mengubah nilai transaksi ya, yang diubah hanyalah akun-akun ya terkait dengan apakah kodifikasi akunnya ya. Misalkan kalau pengembalian belanja itu apakah masuk ke belanja barang, belanja pegawai atau belanja modal. Khusus koreksi penerimaan pajak, diperlukan koordinasi dengan Dit SITP untuk mendapatkan nomor NTPN Rekap. Ini untuk khusus untuk pajak ya. Oke, ini lebihnya nanti kalian baca saja ya. Kemudian ilustrasi tanggal buku koreksi penerimaan. Nih, contohnya misalkan ya, jika periode Januari, waktu koreksi Januari, maka tanggalnya sama sesuai tanggal. Tapi waktu koreksinya 1 sampai tanggal 13 Februari, maka hari kerja terakhir bulan Januari. Ya, misalkan tanggal 31 atau tanggal 30 Januari. Ya. Tapi kalau tanggal 14 sampai tanggal 28 atau 29, maka saat dilakukan koreksi. Kalau dikoreksi tanggal 23 Februari, ya berarti nanti tanggalnya 23 Februari. Ya, begitu pula, misalkan ya ini Januari sampai Februari, ya dari 1 sampai dengan 13 Maret ini hari kerja terakhir bulan Februari sama dengan sebelumnya di sini ya. Desember, waktu koreksi Desember sesuai dengan tanggal transaksi. Januari sampai Desember, setelah tanggal 31 Desember, ya misalkan tahun depannya, maka tanggal buku koreksinya tanggal 31 Desember. Ini MPN G3 ya tadi sudah disampaikan oleh kelompok 5 ya latar belakangnya karena tren transaksi MPN cukup tinggi dari 400.000 sampai naik ke puluhan juta sehingga secara sistem nggak mampu untuk menampung transaksi tersebut. Akhirnya perlu untuk memutakhirkan perangkat infrastruktur dari awalnya itu hanya mampu menangani 60 transaksi per detik menjadi 1000 per detik. Ya, terutama untuk penerimaan pajak ini kan banyak sekali ya, ratusan transaksi ya, setiap detiknya. Ya, sehingga pemerintah ya Kementerian Keuangan mengupgrade infrastruktur ya minimal mampu menampung 1000 transaksi. Ini yang pertama. Kemudian juga berusaha untuk mengintegrasikan billing proses ya yang dikelola DJA, DJP, DJBJ dalam satu portal penerimaan negara atau SSO ya. Jadi cukup misalkan wajib pajak itu buka website MPN ya, dia bisa akses biller dari DJP, DJBJ, kemudian DJA ya dan lain sebagainya. Termasuk juga ya berupa menambah channel pembayaran ya, melibatkan lembaga e-commerce ya, fintech ya. Apakah dari Tokopedia, Finex,
Bukalapak ya, dan lain sebagainya. Bagaimana aliran datanya dari wajib pajak, wajib bayar, wajib setor? Ya, mereka bisa akses portal SSO tadi yang di portal penerimaan negara di sini ya. Ya, atau langsung ke biller ya di sini. Ya, untuk mendapatkan kode billing, kemudian bisa membayar ke sini ya. Bank, pos, kemudian Bukalapak, Tokopedia, ya, ATM, ya, EDC, ya, dan lain sebagainya. Ya, yang nanti apa namanya di sini juga terhubung ke modul penerimaan negara. Ya. Untuk pembayarannya dari collecting agent nanti akan disampaikan ke portal SSO atau langsung ke MPN generasi ketiga di sini. Ini untuk apa namanya desain portal SSO MPN generasi ketiga. Perubahan format laporan rekening koran. Rekening koran merupakan detail transaksi NPN yang terjadi pada core banking dan dari collection agent atau lembaga persepsi lainnya berdasarkan nomor rekening persepsi penerimaan negara atau akun yang dipersamakan. File rekening koran harian dikirim upload oleh collection agent atau lembaga persepsi sesuai dengan cut off core dari bank atau collection agent ya. Jadi ini kan channel apa namanya collecting agent yang menerima pembayaran dari nasabah kan ya. Lewat sini ya. Nanti mereka punya kewajiban untuk menyampaikan ya ke modul penerimaan negara generasi ketiga. Untuk teknisnya ya nanti kalian bisa baca di sini ya alur pelimpahan dan pelaporan seperti apa ya dalam hal ya dari pukul 3 waktu setempat H-1 ya misalkan hari kemarin ya kalau misalkan hari kemarin itu hari Senin ya, sekarang hari Selasa misalkan ya. Jam 3 sore waktu setempat sampai dengan jam 8 waktu sekarang ya. Ini nanti dilaporkan jam 9 pagi tadi pagi. Ini contohnya ya. Nanti teknisnya kalian baca sendiri ya. Ini tadi yang fitur-fiturnya sudah kita bahas ya, yaitu menambah agen penerimaan, kemudian layanan 24 jam 7 hari, mendorong cashless payment, kemudian tarif imbalan jasa lebih murah ya kalau misalkan ya mereka bisa melakukan transaksi melalui e-commerce ya, melalui Bukalapak, melalui apa namanya Finex ya dan lain sebagainya. Karena kadang kalau kita datang ke perbankan ya ke teller kan biaya administrasinya lebih mahal ya, atau setoran transfer melalui ATM juga kadang lebih. Ini untuk apa namanya dukungan dari 82 bank persepsi, ya, kemudian lembaga persepsi lainnya, tadi Bukalapak, ya, kemudian Tokopedia, Finex. Dan kemudian yang ketiga tadi ada penerimaan dari KPPN, yaitu berupa potongan-potongan SPN, ya, apakah misalkan untuk pembayaran PPN, ya, atau misalkan pemisahan pendapatan, satker badan layanan umum ya BLU seperti Bekanstan, atau rekening retur SP2D yang dibukukan oleh KPPN ya, ketentuannya seperti ini ya. Jadi tadi untuk NTPN ya dasar yang digunakan adalah nomor SP2. Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana tadi kita singgung itu walaupun persentasenya kurang dari 20% ya di tahun 2020 ini kan sumbangannya lumayan besar juga ya kalau kita bandingkan ada sekitar 270-an triliun yang sudah masuk ke kas negara ya. Apakah pungutan tadi berasal dari pemanfaatan sumber daya alamnya, minyak bumi, gas, ya, pengoperasian blok-blok migas yang dikelola oleh apa namanya, apakah Exxon Mobil misalkan, Petrochina, ya, bahkan juga apa namanya perusahaan dari British Petroleum ya dan sebagainya. Termasuk juga penerimaan dari pelayanan perizinannya penerbitan tadi bisa paspor, kemudian SIM, termasuk juga tilang ya. Kemudian pengelolaan kaya negara yang dipisahkan ini melalui BUMN ya.
kemudian juga pengelolaan barang milik negara. Ya, misalkan ketika suatu satker BLU yang menyewakan gedung olahraganya ke pihak ketiga, kan nanti ada timbul pendapatan PNBP untuk sewa tadi. Pengelolaan dana dan hak negara lainnya itu masuk ke objek PNBP di sini. Proses bisnis di pengelolaan PNBP secara umum mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan, sehingga harus ada proses APBN di sana nanti sampai dihasilkan DIPA APBN, ya, targetnya berapa, pagunya berapa, nanti digunakan untuk pelaksanaan di sini. Ya, katakanlah misalkan pada proses pelayanan terhadap penerbitan visa atau paspor, ya, kira-kira berapa tarifnya, ya, nanti mengacu kepada tarif-tarif yang sudah diterbitkan oleh Kementerian Keuangan. Ya, bagaimana penyetorannya, ya, di sini pembayaran dan penyetoran PNBP nanti akan dilakukan melalui sistem MPN G3 tadi. Ya, tapi ini berbicara mengenai pengelolaan PNBP di satker yang ada di KL masing-masing, ya, apakah di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, dan lain sebagainya. Sampai nanti pertanggungjawabannya, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, dan pengawasan, ya, oleh APIF, apakah Inspektorat Jenderal, BPKP, ya, dan lain sebagainya. Termasuk Kementerian Keuangan juga punya wewenang nanti untuk melakukan proses-proses verifikasi, penilaian, dan evaluasi atas pengelolaan yang dilakukan oleh satker di KL yang punya sumber penerimaan negara bukan pajak. Baik, rekan-rekan mahasiswa sekalian, ya, akhirnya saya ucapkan terima kasih untuk kehadiran kalian di hari ini. Insya Allah kita ketemu di pekan depan. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.